Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adikku sekalian. Kali ini kita akan mengkaji sebuah pokok bahasan yang berkaitan tentang radiasi benda hitam. Perlu saya jelaskan sebelum kita memulai pembahasan bahwa istilah benda hitam ini diartikan sebagai sebuah benda yang bisa memancarkan radiasi. Jadi bukan berarti hanya benda hitam tok, tetapi ada suatu benda yang memiliki sifat-sifat yang mampu memancarkan radiasi. Itu disebut juga sebagai sebuah benda hitam. Nah, seperti contoh sederhana saya mengambil misalkan matahari. Jadi matahari itu adalah diistilahkan sebagai sebuah benda hitam. Kenapa? Karena dia mampu memancarkan radiasi. Radiasinya dalam bentuk cahaya ataupun gelombang elektromagnetik. Jadi istilah benda hitam ini jangan diartikan sebagai betul-betul benda yang berwarna hitam. Tapi memang benda yang berwarna hitam selain mampu menyerap radiasi, juga pada kondisi tertentu akan kembali memantulkan radiasi yang diterimanya. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan penjelasan berikut. Pertanyaan pertama, apa itu radiasi benda hitam? Jadi tadi saya sudah singgung secara umum tentang benda hitam. Nah, yang pertama kita harus pahami dulu apa itu radiasi. Di dalam pelajaran perpindahan panas, kita sudah mengenal bagaimana cara panas itu berpindah. Ada dengan cara konduksi, ya, dengan melalui medium perantara. Dan ada juga dengan cara konveksi seperti pada saat air yang dipanaskan, dan ada juga dengan cara radiasi tanpa melalui satu medium atau menggunakan medium udara. Nah, istilah radiasi di dalam perpindahan panas itu pada dasarnya sama dengan istilah radiasi pada radiasi benda hitam, juga adalah pancaran. Namun demikian, jenis-jenis yang bisa memancarkan itu bisa dalam bentuk cahaya, bisa dalam bentuk gelombang elektromagnetik, bisa juga dalam bentuk panas. Jadi radiasi adalah pancaran dari sumber pemancar tanpa melalui suatu medium, ataupun bisa juga melalui suatu medium tapi umumnya medium udara. Seperti yang saya jelaskan tadi, matahari memancarkan cahayanya tanpa melalui satu medium, melalui medium di ruang angkasa dan masuk ke bumi, diterima oleh permukaan bumi tanah melalui satu medium namanya medium udara. Nah, baik, kita masuk lagi istilah benda hitam. Jadi benda hitam itu secara teori itu adalah benda yang menyerap semua radiasi yang diterimanya dan sekaligus sebagai pemancar radiasi yang sempurna. Nah, itu istilah benda hitam. Jadi bukan diartikan sebagai benda yang berwarna hitam, tetapi memang ciri-ciri benda yang berwarna hitam bisa menyerap radiasi yang diterimanya dan sekaligus memancarkannya. Oke. Nah, secara konseptual atau teoretis itu benda hitam diartikan seperti
sebuah bola, ya. Ini ada sebuah bola. Kemudian pada permukaan bola ada lubang yang sangat kecil, sehingga ada radiasi masuk ke dalam bola ini, ya. Jadi ada radiasi masuk. Nah, radiasi yang masuk ke dalam bola itu akan dipantulkan di antara dinding-dinding bola, sehingga radiasi ini terperangkap di dalam bola tersebut. Sedemikian sehingga radiasi yang masuk ini susah untuk keluar kembali. Nah, itulah sebuah ilustrasi sebagai benda hitam, ya, sebagai benda hitam yang menyerap semua energi yang datang padanya. Nah, di samping itu benda hitam juga setelah mencapai temperatur tertentu, dia juga memancarkan adalah benda yang memancarkan radiasi secara sempurna. Jadi dia memancarkan radiasi secara sempurna. Jadi benda hitam. Kesimpulannya bahwa benda hitam itu adalah benda yang menyerap seluruh energi yang datang, seluruh radiasi yang datang padanya, dan benda hitam itu adalah benda yang juga memancarkan radiasi di sekitarnya. Itu yang disebut dengan benda hitam atau radiasi benda hitam. Jadi sekali lagi, ini hanyalah sebuah istilah, tidak diartikan sebagai benda yang berwarna hitam. Namun demikian, benda yang berwarna hitam memiliki ciri-ciri seperti hal itu. Nah, saya lanjut lagi secara konseptual membahas tentang ini, bola. Nah, misalkan radiasi yang masuk ke dalam bola. Nah, bola itu kita anggap sebagai sebuah benda hitam. Adalah radiasi termal. Setelah semua radiasi terserap, ya, maka benda hitam akan memancarkan kembali radiasinya. Ya, dia pancarkan kembali radiasinya. Maka menurut Stephen Boltzmann, intensitas, jadi ada intensitas. Jadi intensitas itu tak lain adalah daya persatuan luasnya. Intensitas radiasi termal yang dipancarkan oleh setiap benda itu dirumuskan oleh ini. Jadi ini adalah intensitas. Jadi intensitas itu memiliki satuan watt per meter bujur sangkar. Nah, sama dengan E. E ini namanya emisivitas, dengan ini ada sigma, namanya konstanta Stephen Boltzmann, dan T pangkat 4. Nah, dengan demikian dapat dilihat dari persamaan satu ini bahwa besarnya intensitas yang dipancarkan oleh benda hitam itu berbanding lurus dengan temperatur mutlak pangkat 4. Nah, itu. Nah, kita lihat intensitas itu banyaknya daya atau energi persatuan waktu yang menembus secara tegak lurus sebuah bidang luasan A. Ini sudah kita pelajari sebelumnya tentang intensitas. Oke. Sudah bisa dimengerti. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa menurut Stephen Boltzmann, intensitas radiasi termal yang dipancarkan oleh setiap benda adalah I sama dengan E sigma T pangkat 4. Nah, ada juga rumus yang sebenarnya intensitas radiasi termal yang diserap oleh setiap benda hitam sama saja rumusnya ini, hanya E-nya diganti menjadi A. A itu adalah absorpsi daya serap, ya. Kalau ini E adalah emisivitas, adalah daya konstanta pancaran. Kalau A absorpsi, konstanta serapan, penyerapan radiasi termal. Jadi ini ada saya biasa di buku-buku ada menuliskan I sama dengan A sigma T pangkat 4 itu adalah besarnya intensitas yang diserap. Kalau ini adalah besarnya intensitas yang dipancarkan. Biasanya
Untuk benda hitam sempurna A-nya itu sama dengan 1, daya serapnya sama dengan 1, dan daya pancarnya juga sama dengan 1. Jadi A kecil ya, bukan E. Baik, saya lanjut lagi. Nah, E adalah daya perluas, jadi P per A. Tentu yang dipilih adalah yang tegak lurus dengan permukaan. Nah, dengan demikian kalau kita pakai istilah P, ini adalah daya, energi persatuan waktu. E sama dengan TO A T pangkat 4. Jadi bisa kita katakan bahwa besarnya daya ataupun energi persatuan waktu yang dipancarkan oleh radiasi benda hitam itu sama dengan persamaan 3 ini. Nah, selanjutnya kita lihat keterangan rumus di mana I intensitas radiasi termal dalam satuan watt meter bujur sangkar, P daya radiasi termal dalam satuan watt. Watt itu bisa juga dikatakan joule per second ya. Joule per second energi persatuan waktu. A luas permukaan benda dalam satuan meter bujur sangkar. Ini sigma konstanta Stevens-Boltzmann itu nilainya 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt meter per meter bujur sangkar Kelvin pangkat 4. Dan terakhir E adalah emisivitas. Jadi emisivitas itu adalah konstanta pancaran yang memiliki nilai antara 0 kecil E kecil sama dengan 1. E benda hitam yang sempurna itu sama dengan 1 ya. Itu benda hitam yang sempurna. Namun demikian kita sangat sulit menemukan benda hitam sempurna. Oke, kalau sudah dimengerti sampai di sini penjelasannya, maka kita lanjutkan kembali melalui sebuah contoh soal. Nah, baik, saya akan membacakan contoh soalnya. Jadi sebuah benda memiliki temperatur. Jadi ada benda temperaturnya 127 derajat Celcius ya. Jika daya pancarnya atau konstanta pancaran emisivitas benda tersebut adalah 0,75, berarti 0,75 itu sama dengan 3/4. Maka tentukan intensitas radiasi yang dipancarkan. Oke. Tentu dengan mudah kita bisa selesaikan bahwa untuk intensitas cahaya yang dipancarkan maka kita gunakan rumus I sama dengan E sigma T pangkat 4, di mana untuk E kita dapatkan 3/4 atau 0,75. Sigma adalah sebuah konstanta yang sudah kita tentukan, dan temperatur masih harus dikonversi dulu karena sorry, ada temperatur di sini saya lupa tulis. Temperatur itu dinyatakan dalam satuan Kelvin. Dalam satuan Kelvin. Jadi kalau masih dalam bentuk derajat Celcius maka harus diubah dulu ke bentuk Kelvin. Nah, pengubahan bentuk Kelvin itu T sama dengan 273 ditambah T derajat Celcius ya. Berarti kalau yang suhunya 127 derajat Celcius maka 273 ditambah 127 itu sama dengan 400 Kelvin ya. Nah, dengan demikian kita sudah bisa tentukan intensitas radiasi termal yang dipancarkan oleh benda tersebut adalah tentu kita masukkan nilai E 3/4 konstanta Boltzmann Stevens-Boltzmann ini ya 5,67 dikali kemudian T-nya T pangkat 4 400 pangkat 4. Nah, ini kalau kita kalkulasi, kita hitung-hitung maka jawabannya adalah sebesar 1088,9
0,64 watt per meter bujur sangkar. Nah, itu intensitas yang dipancarkan oleh benda yang memiliki temperatur 127 derajat Celcius dengan emisivitasnya sebesar 3/4 atau 0,75. Baik adik-adik sekalian, mudah-mudahan sampai di sini bisa dimengerti, bisa difahami. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang hukum pergeseran Wien. Jadi pada masa dahulu orang memperdebatkan tentang konsep radiasi benda hitam atau radiasi termal dari sebuah benda hitam. Nah, salah satu yang mencoba mengkaji persoalan radiasi termal atau radiasi gelombang elektromagnetik adalah Wien, dikenal dengan Wien. Nah, pada masa itu orang mempertentangkan istilah keterkaitan antara spektrum warna dengan temperatur. Nah, namun demikian sebelum kita masuk ke pembahasan apa itu yang disebut dengan hukum pergeseran Wien, maka terlebih dahulu kita mencoba mengenali dulu apa itu spektrum, ya. Spektrum itu adalah sebuah rentetan warna-warna yang saling berdekatan satu sama lainnya, yang sifatnya kontinu. Nah, contoh yang sederhana, misalnya adik-adik sekalian, pada saat hujan, rintik-rintik, di langit kelihatan warna pelangi yang saling berimpitan satu sama lain. Nah, itu yang disebut dengan spektrum. Ya. Jadi spektrum itu rentetan warna yang saling berdekatan. Biasanya disebut dengan spektrum kontinu. Nah, secara gambar bisa saya perlihatkan seperti ini. Jadi ini yang kita sebut dengan spektrum. Jadi rentetan warna-warna yang susah untuk mencari pemisahnya ya antara satu dengan yang lain. Jadi ini yang dikatakan spektrum kontinu. Ya. Kalau spektrum diskontinu, maka antara satu warna dengan warna yang lain itu terpisah. Bisa secara jelas warna merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Nah, itu spektrum. Nah, sekarang apa itu spektrum radiasi benda hitam? Nah, apa tadi kita bicara tentang radiasi benda hitam? Nah, pengkajian tentang radiasi, karena radiasi itu adalah sebuah bentuk ada keterkaitan dengan gelombang, ada keterkaitan dengan cahaya. Jadi ada cahaya itu tak lain juga adalah gelombang, dan ternyata cahaya itu kalau dilewatkan melalui sebuah prisma akan terbentuk spektrum, ya. Jadi radiasi, dan ada keterkaitannya dengan termal. Nah, hubungan antara warna-warna dengan radiasi termal. Nah, sekarang kita lihat penjelasan tentang spektrum radiasi benda hitam. Adalah pancaran gelombang elektromagnet, di mana dalam gelombang tersebut membentuk spektrum warna yang kontinu. Jadi gelombang elektromagnet. Nah, seperti salah satu contoh yang saya kemukakan tadi, bahwa gelombang elektromagnet itu adalah seperti gelombang cahaya. Cahaya itu adalah adalah gelombang elektromagnetik. Nah, di mana cahaya ini kalau dilewatkan melalui sebuah prisma, mungkin masih ingat pelajaran tentang optik. Jadi cahaya itu dilewatkan melalui suatu prisma, maka cahaya itu akan didispersikan membentuk sebuah spektrum warna. Nah, hal ini pun juga terjadi pada
radiasi. Dan yang kita akan mengkaji keterkaitan antara spektrum dengan temperatur tadi. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini. Jadi katakanlah ini benda hitam. Pas kebetulan warnanya putih. Jadi sekali lagi tadi saya menyinggung tentang cahaya matahari. Kelihatannya adalah berwarna putih, tidak berwarna hitam. Jadi sekali lagi benda hitam itu hanyalah sebuah istilah untuk menyatakan bahwa ada sebuah benda yang memancarkan gelombang elektromagnetik, yang bisa juga memancarkan cahaya, bisa juga memancarkan radiasi termal. Jadi tidak betul-betul harus warna hitam. Jadi termasuk cahaya matahari karena mampu memancarkan radiasi. Nah, ini dia cahaya putih lewat prisma maka terbentuk spektrum. Nah, sekarang kita lihat apa kaitannya antara warna dengan ada sebuah besi yang dipanaskan. Ternyata kita lihat itu besi kalau dipanaskan ya awalnya dulu berwarna hitam. Makin tinggi temperaturnya, ternyata terjadi perubahan warna pada besi tersebut. Menjadi kemerah-merahan. Setelah itu menjadi warna kekuning-kuningan. Makin dipanaskan, maka dia akan berubah menjadi berwarna putih. Inilah yang saya katakan tadi. Ada keterkaitan antara spektrum warna dengan tingkat panas dari sebuah benda. Jadi ada keterkaitannya dan inilah yang melandasi sebenarnya terbentuknya alat untuk mengukur suhu yang disebut dengan pirometer optik. Nanti kita akan lihat bagaimana penerapannya konsep ini. Jadi yang saya mau katakan bahwa ada hubungan yang erat antara temperatur suatu benda dengan warna-warna yang dipancarkannya. Jadi ada warna yang dipancarkannya sehingga warna-warna itu memiliki tingkat suhu yang berbeda-beda. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah ini kita lihat. Jadi ternyata kalau besi dipanaskan itu ada satu daerah-daerah tertentu, misalnya kalau misalnya 3000 sampai 3500 Kelvin, maka hubungan antara intensitas dengan panjang gelombang bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian dipanaskan lagi sampai 4000, naik lagi bergelombang seperti ini. Terus grafiknya memuncak. Nah, kelihatan bahwa di daerah titik-titik puncak ini, kalau kita tarik garis lurus, ya, ini juga kita tarik garis lurus, ini kita juga tarik garis lurus, ini juga kita tarik garis lurus, ini juga kita tarik garis lurus. Titik puncaknya untuk setiap perubahan-perubahan warna tersebut itu melalui pergeseran, mengalami pergeseran. Nah, coba saya hanya enggak saya lupa gambar. Ini kita ambil puncaknya di sini ya, di sini. Oke. Terus puncak ini bergeser ke sini makin tinggi temperaturnya, pergeseran puncaknya terhadap fungsi gelombangnya semakin kecil. Kemudian ini lagi turun, besar temperaturnya, berarti panjang gelombang di titik puncaknya semakin mengecil. Ini lagi kita lihat, tarik garis, ya, karena ini adalah daerah panjang gelombang, ini panjang intensitas. Kemudian pada suhu 550, nah, maka terjadi satu pergeseran. Jadi ada pergeseran dari panjang gelombang untuk temperatur tertentu. Ya, kita lihat. Nah, hubungan temperatur dengan panjang gelombang. Perhatikan besi yang dipanaskan. Semakin besar temperatur besi yang dipanaskan, maka perubahan warna bergeser ke semakin cerah. Ya,
Ini menunjukkan ada hubungan antara kenaikan temperatur besi dengan pergeseran warna. Nah, ini kan ini untuk warna, pergeseran warna. Jadi ini adalah puncak-puncak daripada intensitas untuk setiap warna. Nah, ini menunjukkan ada hubungan antara kenaikan temperatur dengan pergeseran warna. Jadi sekali lagi, makin tinggi temperaturnya, maka warna pada besi itu juga mengalami perubahan. Oke, karena terjadi perubahan, karena setiap warna memiliki panjang gelombang tersendiri, maka dikatakan bahwa terjadi pergeseran warna. Jadi terjadi pergeseran warna. Nah, warna ini menunjukkan sebuah panjang gelombang seperti yang dilukiskan di sini. Jadi warna ini, misalkan ini yang grafik hitam, ya, titik puncaknya ini. Nah, itulah yang disebut dengan pergeseran wind. Terjadi pergeseran panjang gelombang. Jadi semakin tinggi temperaturnya, maka semakin terjadi pergeseran puncak panjang gelombang. Sehingga hukum pergeseran wind menyatakan bahwa perkalian antara lambda maksimum, jadi ini lambda maksimumnya, ini lambda maksimum di puncaknya ya, lambda maksimum dikali dengan temperatur pada saat itu sama dengan 2,898 kali 10 pangkat minus 3 MK. Ini adalah sebuah nilai konstanta, ya, konstanta pergeseran warna. Jadi ini setiap warna ada lambda max-nya lah. Yang dipilih adalah lambda yang menyebabkan puncak. Ini nih puncak lambda, intensitas maksimum, bukan lambda maksimum, ini lambda maksimum. Nah, 4000 ini di sini, 4500 di sini, 5000 di sini, 5500. Jadi terjadi pergeseran. Nah, ini yang disebut dengan hukum pergeseran wind. Sekali lagi merupakan lambda max dikali T sama dengan 2,898 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin. Baik, mudah-mudahan dimengerti sampai di sini. Kita lanjut lagi. Nah, saya berikan sebuah contoh soal. Nah, sebuah benda dipanaskan hingga suhunya mencapai 4727 derajat Celcius. Kan gitu, dipanaskan sampai situ. Nah, tentu pada saat dipanaskan sebesar ini kan tentu terjadi perubahan warna pada saat temperatur 1000 dan seterusnya. Nah, tentu kan panjang gelombang maksimum yang dipancarkan oleh benda tersebut. Nah, dengan mudah kita bisa selesaikan dengan menggunakan hukum pergeseran wind. Nah, tentu T yang 4727 kita ubah dulu menjadi Kelvin, ya. Ini 273 ditambah 4727 sama dengan 5000 Kelvin. Maka lambda max-nya itu adalah 2,898 kali 10 pangkat sampai 5000 sama dengan 5,76, ya. Kalau kita bagi dapatnya 5,796 kali 10 pangkat minus 7 meter bujur sangkar atau sama dengan 5.796 Armstrong, ya, 5.000. Nah, di mana 1 Armstrong itu sama dengan 10 pangkat min 10, ya, sama dengan 10 pangkat min 10. Oke. Baik, kita lanjut lagi pada pembahasan berikut. Nah, selain tadi pergeseran wind, pakar fisika pada zaman itu yang juga memiliki atau menyelidiki tentang persoalan radiasi benda hitam adalah dikenal sebagai teori Rayleigh engines, ya. Menurut Rayleigh engines bahwa benda hitam ideal pada kesetimbangan termal akan memancarkan energi radiasi yang tak terhingga. Sehingga secara matematis Rayleigh engines merumuskan bahwa intensitas yang dipancarkan oleh benda hitam adalah ini. Jadi I sama dengan 2pi kc T bagi lambda pangkat 4. Sehingga kita bisa berketerangan bahwa K itu adalah konstanta tetapan Boltzmann
1,38 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. C adalah kecepatan cahaya di ruang hampa. Lambda adalah panjang gelombang yang dipancarkan. T tentu adalah temperatur. Nah, hanya sayang teori Rayleigh engines. Nah, untuk konsep radiasi termal, di mana I adalah menyatakan sebuah intensitas sebagai fungsi lambda, maka grafik hasil eksperimennya bentuknya seperti ini. Tetapi jika kita terapkan persamaan intensitas yang dikemukakan oleh Rayleigh engines, ternyata grafiknya ya tidak sama dengan grafik hasil eksperimen. Artinya apa? Bahwa teori daripada Rayleigh engines hanya berlaku untuk panjang gelombang yang besar. Tetapi pada saat panjang gelombang yang pendek, kan ini panjang ke sini adalah panjang gelombang yang besar ya. Yang ke sini adalah panjang gelombang yang pendek. Jadi semakin mendekati nol itu panjang gelombang yang pendek. Ternyata hanya berlaku, rumus ini hanya berlaku untuk panjang gelombang yang besar. Sedangkan untuk panjang gelombang yang pendek tidak sesuai dengan hasil eksperimen. Oke. Sehingga kondisi ini untuk gelombang yang pendek itu, jadi saya bacakan dulu, akan tetapi pernyataan Rayleigh engines tidak terbukti secara eksperimental. Nah, ini yang dimaksudkan. Karena untuk panjang gelombang yang kecil, lihat grafik ya, intensitasnya semakin membesar. Intensitas dia semakin membesar ya untuk gelombang yang kecil, yang pendek. Grafik ini tidak sesuai dengan hasil eksperimen untuk panjang gelombang yang kecil. Kondisi ini dinamakan untuk panjang gelombang yang terjadi peningkatan intensitas, maka dinamakan bencana ultra ungu. Jadi sehingga pada zaman dulu kala teori Rayleigh engines itu ternyata diartikan bahwa untuk panjang gelombang yang pendek intensitasnya semakin membesar. Nah, itulah yang disebut dengan katastrofi ultraviolet atau biasa disebut dengan bencana ultra ungu. Nah, itu. Jadi namun demikian sampai sekarang teori Rayleigh engines meskipun menyimpang dari grafik hasil eksperimen masih tetap dibahas, masih tetap diajarkan, masih tetap kita pelajari karena ada beberapa yang memiliki kesesuaian, yaitu untuk panjang gelombang yang besar teori Rayleigh engines sesuai dengan hasil eksperimen, tetapi untuk panjang gelombang yang kecil tidak sesuai. Baik, nah saya lanjutkan. Jadi kita masuk berikutnya teori Planck. Nah ini dia, saya rangkum. Ini adalah teori Rayleigh engines ini ya, berdasarkan panjang gelombang. Jadi menurut teorinya grafiknya ini intensitas ini panjang gelombang. Ini teori Rayleigh engines ya. Dan warna merah ini adalah sesuai dengan hasil eksperimen. Jadi sorry, ini bukan nol di sini ya, bukan nol ya. Ini sesuai dengan hasil eksperimen. Akan tetapi untuk wind, pergeseran wind ini sesuai untuk panjang gelombang yang pendek, tetapi pada saat gelombang yang panjang tidak sesuai lagi dengan eksperimen. Jadi ada dua teori yang tidak sesuai dengan hasil eksperimen. Satu untuk teori Rayleigh engines hanya sesuai untuk panjang gelombang yang besar, tetapi untuk panjang gelombang yang pendek tidak sesuai dengan hasil eksperimen. Nah, untuk hukum Wien itu hanya sesuai untuk panjang gelombang yang pendek, tetapi pada saat untuk gelombang yang panjang tidak sesuai lagi dengan hasil eksperimen. Nah, oleh karena itu pada masa itu maka muncullah Max Planck mencoba mengatasi persoalan ini dengan menggunakan pendekatan matematis. Nah, saya jelaskan dulu bahwa ternyata jadi teori klasik
Teori klasik mampu menyambungkan telematik dengan radiasi, tetapi tidak menjelaskan keterkaitan antara panjang gelombang dengan intensitas radiasi termal. Jadi itu tidak mampu menjelaskan panjang gelombang dengan intensitas radiasi termal. Nah, teori Weng hanya dapat menjelaskan pada jangkauan panjang gelombang pendek, tetapi panjang gelombang besar tidak. Sedangkan teori Rayleigh Engines dapat menjelaskan pada panjang gelombang yang besar, tetapi untuk panjang gelombang pendek tidak. Nah, selanjutnya permasalahan yang dihadapi pada masa itu, maka muncullah seorang ilmuwan yang mencoba mengatasinya, yaitu Max Planck, dengan mengajukan asumsinya tentang radiasi termal. Ia mengatakan bahwa jadi dia buat asumsi bahwa radiasi termal yang dipancarkan oleh getaran-getaran molekul ataupun osilator, jadi karena misalkan benda hitam itu tetap ada getaran-getaran molekul ya, osilator, isolator yang dipancarkan itu merupakan paket-paket energi yang dimaksud dengan paket energi yang dirumuskan energi E sama dengan N ini bilangan bulat asli kali konstanta Planck dikali frekuensinya. Jadi paket-paket energi, di mana E adalah energi, N bilangan bulat, asli N menyatakan, dan N juga menyatakan jumlah foton. Jadi nanti pada dasarnya bahwa Max Planck mengatakan bahwa cahaya yang dipancarkan oleh matahari itu pada dasarnya terdiri atas foton-foton yang bergerak dengan kecepatan cahaya, dengan kecepatan C. Nah, setiap cahaya yang dipancarkan dalam bentuk paket-paket. Nah, molekul-molekul yang menyerap energi dalam bentuk paket, jadi satu paket atau N sama dengan 1, itu sama dengan 1 foton. Jadi kalau N sama dengan 2, sama dengan 2 foton. Nah, sehingga energi 1 foton itu adalah E sama dengan HF. Jadi, yang terpancar itu di dalam cahaya adalah foton-foton. Jadi menyerupai sebuah foton-foton. Nah, di mana setiap foton itu memiliki energi sebesar HF. Nah, ini sebuah asumsi yang dikemukakan oleh Max Planck. Jadi kesimpulannya adalah radiasi gelombang elektromagnetik atau gelombang cahaya yang dipancarkan adalah foton yang membawa energi dalam bentuk paket K. Jadi sekali lagi dalam bentuk paket. Nah, ini yang disebut dengan bentuk paket. Nah, untuk lebih jelasnya barangkali kita lihat contoh soal. Nah, di dalam contoh soal itu jumlah minimum foton yang panjang gelombangnya 500 nanometer ya, untuk menimbulkan rangsangan visual pada mata normal adalah 200. Jadi kita membutuhkan jumlah minimum foton yang panjang gelombangnya 500 nanometer itu sebanyak 200 foton per second. Jadi ada 200 foton per second. Jika rambat cahaya di udara, rambat cahaya 3 kali 10 meter per second dan H 6,62, tentukan daya cahaya tersebut. Nah, sekarang kita menggunakan konsep Max Planck, yaitu ENHF sama NHC per lambda. Ingat, F itu rumusnya C per lambda. Masih ingat ya. Kemudian sedangkan daya itu adalah energi persatuan waktu, sehingga kalau E-nya ini, E yang ada di sini dimasukkan ke sini, maka modelnya seperti N ini. Nah, tahu enggak N per T? Ini N per T. N ini kan tadi menyatakan bilangan asli yang juga menyatakan jumlah foton. Jadi di sini dikatakan N-nya sama dengan 200 foton per second. Jadi yang dimaksudkan itu N per T. Ya, N per T 200 foton per second. Nah, itulah sama dengan 200. Ya.
kemudian H 6,626 kali 10 pangkat minus 34 kali C 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian dibagi dengan daya. Nah, ini di mana? Di mana panjang gelombangnya, sorry, bukan daya. 500 nanometer. Ingat, 500 nanometer itu 1 nanometer sama dengan 10 pangkat min 9 meter, ya. Jadi 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Sehingga hasilnya 500 kali 10 pangkat min 9. Dengan demikian kalau kita kalkulasi semua nilainya ini akan menghasilkan 7,9 kali 10 pangkat min 17 watt. Ya. Jadi ini adalah watt. Ini kecil sekali. Jadi daya cahaya itu 7,9 kali 10 pangkat min 17 watt. Nah, itu kecil sekali. Sehingga memang pada saat cahaya tiba di bumi tidak terlalu begitu terasa sekali, ya, karena dayanya sangat kecil sekali. Baik, kita lanjut lagi. Berikutnya, nah sekarang kita mencoba mengaplikasikan konsep radiasi untuk menentukan suhu matahari. Saya ingin menjelaskan dulu. Ada satu alat yang digunakan untuk mengukur suhu permukaan matahari, ya. Jadi jangan kita membayangkan bahwa pada saat kita menentukan suhu permukaan matahari itu langsung kita datang ke matahari dengan menggunakan termometer. Tidak. Tetapi kita gunakan sebuah alat yang disebut dengan pirometer optik. Ya, pirometer optik ini adalah sebuah alat yang dirancang hanya mengetahui warna-warna, spektrum-spektrum warna yang dipancarkan oleh di permukaan matahari itu, maka orang bisa menduga temperatur matahari. Nah, itu yang disebut dengan pirometer optik. Nah, tentu dasar kerjanya didasarkan pada pergeseran wind. Jadi ini pergeseran wind ini cukup ada manfaatnya meskipun memiliki kegagalan di dalam menjelaskan tentang radiasi termal benda hitam. Tapi pada panjang-panjang gelombang tertentu itu bisa dimanfaatkan, dan salah satu yang dimanfaatkannya adalah menggunakan pirometer optik. Jadi pirometer optik itu prinsip dasarnya itu menggunakan hukum pergeseran wind. Nah, itu jadi digunakan untuk menentukan pirometer. Nah, ini yang saya kemukakan. Jadi alat yang digunakan untuk mengukur suhu permukaan matahari adalah pirometer optik. Nah, hasil pengukuran pirometer optik diperoleh bahwa untuk intensitas maksimum didapatkan pada panjang gelombang 5000 Armstrong. Ya, jadi untuk intensitas maksimum yaitu kira-kira ya pada tengah hari, ya, intensitasnya maksimum. Nah, itu panjang gelombang daripada yang dipancarkan oleh cahaya itu adalah 5000 Armstrong. Maka dengan menggunakan hukum pergeseran wind, maka diperoleh suhu permukaan matahari itu sebesar masuk dia. Jadi menggunakan pergeseran wind, maka bisa ditentukan suhu permukaan matahari itu sebesar 5767 Kelvin. Nah, ada yang membulatkannya menjadi 6000 Kelvin. Ya, oke, karena ini hanyalah sebuah menduga, ya, 5796 Kelvin. Kalau kita konversi ke temperatur suhu derajat Celcius itu sekitar 5523 derajat Celcius, ya. Itu adalah suhu permukaannya, bukan suhu inti. Kalau suhu inti makin lebih panas lagi, itu ada berkisar sampai 1 jutaan derajat Celcius. Maka bisa dibayangkan betapa panasnya matahari tersebut. Di permukaannya saja sudah 5523 derajat Celcius. Besi saja titik lelehnya hampir sama, apalagi aluminium perak itu meleleh, ya. Oke. Nah,
Apa hubungannya dengan termosfer, dengan permukaan-permukaan termosfer, ya, termosfer, mesospaus, stratosfer. Nah, kelihatan untuk sengaja saya ungkap ini karena untuk setiap lapisan-lapisan permukaan bumi, karena dia juga menyerap eh, radiasi cahaya dari radiasi matahari. Nah, yang paling eh, ada namanya termosfer itu yang panasnya itu sampai eh, ya itu melebihi sampai 1.500 derajat derajat Celcius panasnya. Hmm. Ada stratopaus dan nah ini yang paling panas itu sekitar 1.500-an. Jadi ada lapisan eh, atmosfer yang namanya termosfer itu panas sekali sampai 1.500 dia punya suhu ya 1.500. Nah, itulah sebabnya. Nah, kalau kita bandingkan ini besi saja 1.535 ya. Tembaga 1.000. Nah, ini itulah sebabnya kenapa pesawat ulang-alik itu dirancang tidak menggunakan besi ataupun aluminium karena baru tiba di sana terjadi meleleh. Ya. Maka biasanya bahan-bahan untuk ruang angkasa, pesawat ulang-alik ruang angkasa itu menggunakan bahan silikon dan komposit. Kenapa silikon? Karena titik didinya saja sudah 2.350 melampaui daripada titik didih yang di termosfer tersebut. Nah itulah kalau kita pikir kenapa tidak dibuat dari bahan aluminium atau besi seperti kapal-kapal yang lainnya atau ini. Nah, sekarang orang dengan rekayasa teknologi maka bahan itu dilapisi dengan silikon supaya sebagai anti panas. Kenapa silikon itu tidak nanti meleleh pada temperatur 2.355 dan coba kita lihat intan itu 4.830 dia punya titik didihnya ya. Nah, itu karbon. Nah, silikon itu sekitar 2000-an. Padahal kan tadi di lapisan termosfer itu sekitar berapa? 1.500. Nah, itulah sebabnya kalau kita menggunakan besi atau tembaga apalagi aluminium, maka pasti pada saat melintasi termosfer akan meleleh. Maka digunakanlah silikon. Baik, kita lanjut lagi. Itu sedikit pengantar. Nah, kita masuk ke latihan soal. Ini penting sebagai bentuk untuk mengulang kembali, memantapkan konsep-konsep ataupun teori-teori yang telah kita pelajari. Pada kesempatan ini ada 3 latihan soal yang saya akan tampilkan. Yang pertama kita lihat soal latihan pertama. Nah ini kawat lampu pijar memiliki luas permukaan 60 mm bujur sangkar. Dan suhunya itu adalah 1227 derajat Celcius ya. Kawat lampu pijar ya, andaikan 70% dari energi listrik yang masuk pada lampu diradiasikan dalam bentuk termal. Jadi 70% saja. Ya. Berarti 70% itu emisivitasnya adalah 0,7 ya atau 70%. Nah, tentu kan kuota arus yang mengalir pada lampu pijar di mana sumber tegangan kontak 220 volt dan anggap kawat mampu berpijar benda hitam. Ya, dianggap bahwa kawat lampu adalah benda hitam dengan E sama dengan 1 ya. Nah, bagaimana menyelesaikannya ini? Pertama-tama kita tentukan dulu besar daya radiasi termal yang dipancarkan oleh lampu pijar ya.
Nah, berdasarkan keterangan soal kita dapat. Ini dia. Nah, pertama kita ubah dulu temperatur 1227 derajat Celcius menjadi suhu Kelvin ya. Jadi kalau kita masukkan ke sini itu hasilnya 1500 Kelvin. Nah, sekarang kita lihat daya yang diradiasikan. E sama dengan sigma A T pangkat 4. Ada A-nya di sini. Jadi kalau I-nya itu enggak pakai A ya. Tapi dayanya adalah E sigma A T pangkat 4. Kenapa? Karena I itu sama dengan PR per A. Oke. Jadi PA-nya pindah ke sini. Nah, setelah itu kita masukkan nilainya 15,67. Nah, inilah adalah daya yang diradiasikan oleh lampu pijar. Nah, daya ini daya PR ini yang dipancarkan tak lain adalah 70% dari listrik yang masuk ke lampu. Karena kan di lampu ada masuk ke, ada tegangannya, ada arusnya, berarti ada daya yang masuk ke lampu. Oke. Nah, PR yang diradiasikan itu merupakan 70% daripada daya yang ada di lampu. Sehingga bisa kita katakan bahwa PR itu adalah 70% daripada PL. PL itu adalah daya listrik. Besarnya adalah P kali I. Sehingga kalau kita ganti PL dengan VI, PR sama dengan 70% kali VI. Sehingga I sama dengan, nah ini tinggal dibalik ya. PR-nya ini kan 70%, 70 per 100. Berarti 100-nya ke sini, 100 PR. Kemudian V-nya menjadi pembagi. Jadi kan 70 per 100. 100 jadi 70 per VI. Ini dia, dibalik. Sehingga arus yang masuk ke dalam lampu itu adalah sebesar 0,112 ampere. Oke, sudah bisa dimengerti ya. Jadi sekali lagi yang diradiasikan itu adalah 70% dari daya yang masuk di lampu. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Contoh soal latihan kedua. Nah, ini dia. Nah, berdasarkan grafik intensitas radiasi I terhadap panjang gelombang seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, ini dia. Ada pergeseran, ini namanya pergeseran wind ya. Ini ada grafik, ada 3 buah grafik yang masing-masing memiliki temperatur T3, T2, T1. Maka tentukan hubungan antara suhu mutlak. Oke, maka rumus yang kita gunakan karena ini merupakan sebuah pergeseran wind, maka kita gunakan rumus ini. Mencari hubungan antara T1, T2, dan 3 kita gunakan persamaan wind di mana lambda T sama dengan lambda maksimum T sama dengan C ya. Jadi lambda M sama dengan C per T. Nah, ingat. Nah, kelihatan di sini dari dalam grafik bahwa apa? Lambda M1 lebih kecil daripada lambda M2, lebih kecil daripada lambda M3. Ya, coba kita lihat ya. Ini kecil, nah, lebih kecil daripada M2, lebih kecil daripada M3. Oke, kemudian lambda M1 kita ganti dengan persamaan ini. Tentu C per T1 kecil, C per T2 kecil. Sehingga C-nya saling hilang, tinggal seperti 1, seperti 2, seperti 3. Nah, kalau ini dibalik, maka T1 lebih besar daripada T2, lebih besar daripada T3. Maka hubungan antara ketiga temperatur itu adalah T1 lebih besar daripada T2, lebih besar daripada T3. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi soal latihan ketiga. Nah, permukaan bumi menerima radiasi cahaya matahari rata-rata berapa? 1,2 kilowatt per meter bucur sangkar saat terik. Jadi per meter bucur sangkar. Jika panjang gelombang rata-rata radiasi adalah 6.620 Armstrong, tentukan jumlah foton per second dalam berkas matahari seluas 1 cm yang jatuh secara tegak lurus di permukaan bumi. Jadi pada saat terik itu pada saat tengah hari. Jadi pas cahaya itu jatuh secara tegak lurus terhadap permukaan bumi. Nah, bagaimana cara
menyelesaikannya. Karena di dalam cahaya mengandung banyak foton, maka energi foton yang ditentukan dengan persamaan ini dulu. Jadi ini NHC per lambda. Sedangkan daya pancarannya adalah, daya itu energi persatuan waktu. Berarti kita tulis NTHC. Di mana P sama dengan I kali A. Intensitas I kali A ya. Oke. Dengan demikian dalam rumus intensitas dinyatakan ini. Oke. Nah. Jadi N per T ya. Nah, ini P saya ganti dengan IA. Coba lihat, saya lupa tulis. Ini P ini saya ganti dengan IA ya. Nah, kemudian N per T. Jadi N per T saya pisahkan tersendiri. Tentu IA jadi pembagi HC kali P lambda. Jadi P buka ya, coba lihat. Saya tulis dulu nih ya. Jadi NT, ini NT ya. Ini NT ya. Nah, NT itu pindah ke sini jadi P lambda ya. Kemudian HC pindah ke kiri jadi pembagi. Jadi P lambda HC. Oke? Sudah bisa dimengerti sampai di sini. Saya ulang sekali lagi. Di sini P sama dengan E per T sama dengan NTHC per lambda. Oke? Nah, karena yang kita mau cari adalah NT, berarti N bagi T, lambdanya pindah ke sini. Jadi P lambda. Nah, ini HC juga jadi pindah ke sini, tetapi dia jadi pembagi sebesar HC. Oke? Sudah. Kemudian P-nya ini kita ganti dengan IA, intensitas. Ya, intensitas. Namanya intensitas. Nah, setelah kita dapatkan persamaan ini, maka kita membuat menyamakan satuan dalam sistem MKS. Maka kita dapatkan seperti ini ya. Jadi N per T. Nah, I sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 3. Ini dia I. Ini adalah I. Daya intensitas itu adalah daya persatuan meter bujur sangkar. 1,2 kilowatt. Nah, kemudian A-nya luasnya 1 kali 10 pangkat minus 4 karena dinyatakan 1 cm bujur sangkar. Jadi sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 4 meter bujur sangkar. Kemudian lambdanya sebesar 6,6600 Armstrong. Kita ubah jadi meter karena 1 Armstrong sama dengan 10 pangkat minus 10 meter. Maka diubah 6,62 kali 10 pangkat minus 7 meter. Kemudian H konstanta Planck dikali kecepatan cahaya. Sehingga kalau ini kita hitung, kita kalkulasi, maka kita dapatkan besarnya foton persatuan waktu menembus secara adalah 4 kali 10 pangkat 17 foton. Jadi jumlah foton yang diterima oleh permukaan bumi adalah 4 kali 10 pangkat 17 foton per detik per meter bujur sangkar. Atau bisa juga saya katakan 4 kali 10 pangkat minus 13 foton per detik per sentimeter bujur sangkar. Jadi meter bujur sangkarnya ini kita ubah ke dalam satuan sentimeter menjadi 10 pangkat minus 10 pangkat 4. Jadi tinggal 10 pangkat 13 ya. 10 pangkat 13. Nah, itulah sekilas ya bagaimana menggunakan hukum teori Planck dalam menyelesaikan soal ini. Baik adik-adik sekalian, demikianlah pembahasan ini. Semoga ada manfaatnya dan saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.